Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Cintami Putri dengan NIM E2510233. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat, sifat, dan karakter negara. Pada bab ini membahas esensi negara sebagai organisasi kekuasaan, ciri-ciri dasarnya, serta karakter yang membedakan negara dari organisasi sosial lainnya. Yang pertama ada hakikat negara. A. Pengertian hakikat negara. Hakikat negara merujuk pada esensi atau inti keberadaan negara sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Negara bukan sekedar kumpulan manusia, melainkan suatu sistem kekuasaan yang mengatur tata kehidupan bersama demi ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan. Negara hadir karena manusia tidak dapat hidup secara teratur tanpa aturan dan otoritas yang mengikat. B. Negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam masyarakat. Ciri-ciri organisasi kekuasaan negara yaitu memiliki kewenangan membuat hukum, memiliki alat pemaksa, polisi, tentara, pengadilan, memiliki legitimasi untuk mengatur masyarakat, memiliki kewenangan memungut pajak, memiliki kekuasaan mempertahankan wilayah. Menurut Max Weber, negara adalah organisasi yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan yang sah dalam suatu wilayah. Artinya, hanya negara yang berhak menggunakan kekuatan secara legal untuk menjaga ketertiban. C. Negara sebagai organisasi politik. Negara merupakan organisasi politik karena menentukan tujuan bersama masyarakat, menetapkan kebijakan publik, mengatur distribusi kekuasaan, mengelola konflik kepentingan. Negara menjadi sarana untuk mencapai kepentingan umum. Selanjutnya yaitu sifat hakiki negara. Para ahli ilmu negara menjelaskan bahwa negara memiliki sifat khas yang melekat pada keberadaannya, yaitu satu, sifat memaksa. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara menaati hukum. Contohnya menegakkan hukum oleh polisi. Sanksi pidana bagi pelanggar hukum, penertiban ketertiban umum. Tanpa sifat memaksa, hukum tidak akan efektif. 2. Sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dan penggunaan kekuasaan yang sah. Contoh monopoli negara yaitu penggunaan kekuatan militer, pencetakan mata uang, penetapan hukum nasional, penyelenggaraan peradilan. Tidak ada organisasi lain yang berhak menjalankan fungsi ini. 3. Sifat mencakup semua. Peraturan negara berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Artinya, setiap orang tunduk pada hukum. Tidak ada kelompok yang kebal hukum. Hukum berlaku di seluruh wilayah negara. Selanjutnya yaitu karakteristik negara modern. Negara modern memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk negara tradisional. A. Memiliki wilayah yang jelas. Batas wilayah negara diakui secara hukum internasional. B. Memiliki pemerintahan yang terorganisasi. Terdapat lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. C. Memiliki sistem hukum nasional. Negara modern memiliki hukum tertulis dan sistem peradilan. D. Memiliki kedaulatan. Negara berwenang mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan pihak luar. E. Diakui dalam hubungan internasional. Negara modern menjadi subjek hukum internasional. Selanjutnya unsur kekuasaan dalam negara. Kekuasaan merupakan inti dari keberadaan negara. A. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain. B. Sumber kekuasaan negara. Kekuasaan negara dapat bersumber dari legitimasi hukum, dukungan rakyat, kekuatan militer, dan kewenangan konstitusional. C. Legitimasi kekuasaan. Kekuasaan negara harus memiliki legitimasi agar ditaati masyarakat. Legitimasi dapat berasal dari hukum, demokrasi, tradisi, dan ideologi negara. Selanjutnya negara sebagai penjamin ketertiban sosial. Tanpa negara, masyarakat berpotensi mengalami kekacauan anarki. Negara berfungsi menjaga ketertiban melalui penegakan hukum, penyelesaian konflik, perlindungan keamanan, dan pengaturan kehidupan sosial. Thomas Hobbes menyatakan bahwa tanpa negara, kehidupan manusia akan penuh kekacauan dan ketakutan. Selanjutnya, negara dan kepentingan umum. Negara dibentuk untuk melindungi kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kepentingan umum itu meliputi keamanan masyarakat, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan stabilitas nasional. Negara harus menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan bersama.
Kesimpulan pada bab ini, hakikat negara terletak pada fungsinya sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, kekuasaan yang sah dan mencakup seluruh warga. Negara modern ditandai oleh wilayah yang jelas, pemerintahan terorganisasi, sistem hukum, dan kedaulatan. Sekian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.